Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 486, siapa yang menyembuhkan? Semua orang langsung tercengang. Belakangan ini nenek tua kehilangan nafsu makannya. Jangankan makanan ringan, meskipun ada makanan lezat di depannya dia tidak akan meliriknya. Ada apa dengannya hari ini? Tak disangka dia ingin makanan ringan. Ben bergegas memberikan biskuitnya. Nenek, ini. Nenek tua mengambil biskuit itu lalu memakan beberapa potong biskuit. Saat itu raut wajahnya langsung membaik. Beberapa hari ini dia hanya disuntik dengan glukosa jadi tubuhnya sangat lemas. Setelah memakan beberapa biskuit, dia langsung bersemangat dan raut wajahnya menjadi lebih segar. Berikan aku makanan lain. Bagaimanapun, ini adalah makanan anak-anak, bukan makanan yang mengenyangkan. Begitu mendengar nenek tua mau makan, semua orang langsung merasa bahagia. Ini artinya penyakitnya ini sudah membaik. Ibu, kamu mau makan apa? Aku akan menyiapkannya untukmu. Aku mau makan bakpao dan bubur. Baik-baik. Gael Zhu langsung menyuruh orang pergi membelinya. Seluruh anggota keluarga pasti akan berusaha mendapatkan semua makanan yang diinginkan nenek tua saat ini. Tak lama, sekotak besar bakpao dengan berbagai macam isian, serta bubur dan acar tiba. Semuanya dibeli dari toko sarapan terkenal. Nenek tua mengambil sebuah bakpao lalu melahapnya. Dia sudah tua, jarang sekali dia makan seperti ini. Jarum yang Thomas Kin tancapkan tadi seperti menghilangkan sesuatu yang menyumbat perutnya. Nafsu makannya jadi besar, dan dia merasa sangat lapar. Setelah melahap 6 bakpao yang sebesar satu kepalan tangan, nenek tua berhenti lalu bersandar di kursi sambil menghela nafas panjang. Setelah perutnya terisi, raut wajahnya juga menjadi jauh lebih baik. Melissa Zhu sangat gembira. Nenek, kamu sudah sembuh. Melihat kegembiraan Melissa Zhu, raut wajah Gael Zhu menjadi sedikit murung. Semua orang bisa melihat jarum yang Thomas Kin tancapkan yang membuat kondisi nenek tua membaik. Anak ini benar-benar tidak biasa, kemampuan medisnya bahkan lebih baik daripada tabib ternama ibu kota. Sekarang keluarga Zhu akan jatuh ke tangan Melissa Zhu dan mulai hari ini hidupnya akan sulit. Gael Zhu bergegas maju untuk menanyakan keadaan ibunya. Bagaimana perasaan ibu? Apakah ibu masih ingin makan sesuatu? Nenek tua melirik Gael Zhu dengan tatapan yang penuh makna. Entah apa yang dia pikirkan. Raut wajah Lydia Wang terlihat penuh dengan harapan. Tadi semua orang bisa melihat setelah tabib Lu mengerok nenek tua sama sekali tidak ada reaksi, dan raut wajahnya bahkan menjadi lebih buruk. Tapi setelah Thomas Kin melakukan akupuntur terhadapnya, dia langsung membaik, dan bahkan makan sangat banyak, nafsu makannya meningkat dan bisa dikatakan dia sudah sembuh. Barusan nenek tua mengatakan siapa yang bisa menyembuhkannya. Kekuasaan keluarga ini akan diberikan kepada orang tersebut, jadi Lydia Wang sekeluarga sangat menantikannya. Raut wajah nenek tua menjadi serius, dia seakan sedang memikirkan sesuatu, tetapi beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara. Pengobatan TCM memang lambat, kerokan barusan baru bereaksi sekarang. Setelah mendengarkan perkataan nenek tua, raut wajah semua orang langsung berubah. Tabib Lu bergegas berkata sambil tersenyum. Benar, pengobatan TCM lebih lambat dan lembut. Umur Anda sudah tidak muda, jadi saat mengobati penyakit lebih harus seperti ini. Tadi saat aku mengerok aku tahu akan membutuhkan sedikit waktu untuk melihat hasilnya. Alhasil, anak ini memanfaatkan kesempatan ini, saat hasilnya akan terlihat dia melakukan akupuntur dan membuat seakan dia yang menyembuhkan Anda, hahaha. Petik 2. Gael Zhu juga terlihat sangat gembira, dan dia bergegas bekerja sama. Benar, pantas saja tabib Lu menjadi tabib ternama di ibu kota, begitu dia turun tangan ibu langsung sembuh.
Dr. Stranger, bab 487 orang dari keluarga He. Lydia Wang sedikit tidak senang mendengar kedua orang yang kompak itu. Kakak, bukankah kalian sedang mengada-ada? Jelas-jelas penyakit ibu sembuh setelah diakupuntur oleh Thomas Kin, kenapa jadi berkat dia? Gael Zhu mendengus dengan dingin, berkat siapa memangnya ibu tidak tahu. Jelas-jelas berkat kerokan tabib Lu, dan kebetulan tadi Thomas Kin beruntung, hanya kebetulan. Kamu pernah mendengar TCM bisa langsung menyembuhkan penyakit? Bukankah selalu efektif setelah menjalani pengobatan selama beberapa saat? Lydia Wang mengerutkan kening, kakak, kamu benar-benar pandai mengada-ada, semua orang bisa melihat situasi barusan, jelas-jelas kamu sedang bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan. Si Margakin itu baru berusia berapa tahun, apakah kemampuan medisnya bisa dibandingkan dengan tabib Lu? Coba kamu cari tahu, reputasi tabib Lu di ibu kota. Menurutmu dia lebih hebat dari tabib Lu? Nenek tua tiba-tiba menepuk meja, sudah, jangan bertengkar lagi. Tadi setelah tabib Lu mengerokku, aku merasa sangat berpengaruh dan merasa membalik. Aku tidak merasakan apa-apa saat diakupuntur anak muda bermarga Kin itu. Perkataan nenek tua langsung menentukan hasilnya. Raut wajah Lydia Wang langsung pucat, dia ingin berdebat, tetapi nenek tua sudah angkat bicara, jadi dia hanya bisa menyerah. Thomas Kin tertawa dengan sinis, nenek tua itu tahu betul siapa yang menyembuhkannya barusan. Dalam mengobati penyakit ini, mengerok tidak hanya tidak berpengaruh, tapi juga membuat tubuhnya semakin lemas. Oleh karena itu, saat dia mengatakan dia merasa jauh lebih baik setelah dikerok itu hanya omong kosong belaka. Jarum yang Thomas Kin tancapkan bisa langsung menunjukkan hasilnya, nenek tua itu juga pasti bisa langsung merasakannya. Dia berbicara seperti ini karena dia pilih kasih. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerahkan Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. kepada Gael Zhu. Melissa Zhu mengerutkan keningnya, meskipun dia juga tidak rela, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Nenek tua berkata, mulai bulan depan, aku akan menyerahkan perusahaan kepada Gael Zhu, kelak Gael Zhu akan mengambil alih keluarga Zhu. Setelah nenek tua selesai berbicara, semua orang langsung merasa lega, hanya Lydia Wang sekeluarga yang terlihat tidak senang. Nenek tua terlalu pilih kasih, jelas-jelas saat ini Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. mengandalkan produk Melissa Zhu, tapi kekuasaan perusahaan malah diserahkan kepada Gael Zhu. Ini sangat tidak adil. Nenek tua baru selesai bicara, tiba-tiba dari luar ada yang datang melapor. Orang dari real estate keluarga He datang. Real estate keluarga He. Semua orang terdiam sejenak, kenapa orang dari real estate keluarga He tiba-tiba datang berkunjung? Sepertinya antara mereka tidak ada bisnis. Meskipun tidak kenal, tapi semua orang tidak berani mengabaikannya, nenek tua segera bangun. Aku langsung menemuinya. Sesampainya di depan pintu, mereka melihat ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan pintu, pakaian mereka sangat formal. Halo, kami adalah manajer real estate keluarga He, aku bermarga Sun. Nenek tua bergegas berjabat tangan dengan orang itu, jangan lihat dia hanya manajer real estate keluarga He, tapi statusnya jauh lebih tinggi dari nenek tua, jadi nenek tua sangat menghormatinya. Manajer Sun berkata, bulan depan real estate keluarga He akan mengadakan acara peluncuran produk, kami ingin mengundang manajemen Zeus Group untuk menghadirinya, ini surat undangannya, mohon diterima. Nenek tua sangat tersanjung, baik-baik, kami pasti datang. Keluarga Zhu belum pernah berpartisipasi dalam acara sebesar ini, mereka tidak menyangka akan mendapatkan undangan dari real estate keluarga He, ini sungguh mengagetkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.